masalah yang SC kapsul itu, dia prinsipnya adalah menguras gas. Sahabatku, Sobat NC, dalam video channel Sobat NC saya tidak pernah menyebutkan bahwa herbal ini paling bagus, kalian sembuh dengan ramuan ini. Kenapa tidak seperti itu? Karena bisa jadi setiap orang itu responnya berbeda, efeknya berbeda terhadap kesembuhan masing-masing orang. Karena bisa berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, termasuk antara saya dengan teman-teman ya. Jadi kalau saya bercerita dulu pengalaman saya menggunakan herbal sudah banyak sekali yang saya coba ya dari awal sakit dulu. Selain saya berobat ke dokter selama dalam waktu 3 bulan non-stop mengkonsumsi obat dari dokter, kemudian karena saya merasa ini ya pasang surut ya, kadang-kadang membaik, kadang kambuh lagi seperti itu, akhirnya saya coba herbal di sini. Banyak sekali sudah saya coba, karena dulu saya intinya pada saat awal-awal kena penyakit GERD anxiety ini saya hanya fokus kepada lambungnya. Saya tidak istilahnya memperbaiki pola pikir saya, tidak memperbaiki cara saya menyikapi psikosomatik ini ya. Jadi sebenarnya karena dulu saya terlalu terjebak di lambung, makanya tidak sembuh-sembuh. Pada video kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang beberapa herbal yang pernah saya coba ya, dan sebagian sih memberikan efek yang membaik dan juga sebagian juga tidak cocok. Jadi kalian simpulkan sendiri herbal apa yang kira-kira cocok buat kalian, karena bisa jadi apa yang cocok buat saya belum tentu cocok buat kalian ya, dan sebaliknya. Jadi saya dulu pernah mencoba yang pertama ramuan kunyit ya. Ramuan kunyit itu diminum setiap pagi. Jadi mungkin enggak selama seminggu ya saya coba ya ramuan kunyit itu, tapi ternyata buat saya ramuan kunyit ini saya nggak cocok, karena setelah saya minum ramuan kunyit saya merasakan tidak nyaman di perut dan agak mempengaruhi nafsu makan saya. Jadi seperti itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa untuk kunyit saya tidak cocok. Tapi bisa jadi teman-teman yang sudah mencoba ramuan kunyit itu bisa juga malah mendapatkan kesembuhan ya. Jadi bisa berbeda. Intinya emang sih saya sempat nyoba dan kebetulan saya nggak cocok ya. Terus kemudian yang pernah saya coba juga adalah singkong mentah katanya ya. Singkong mentah katanya bisa menyembuhkan MAH kronis ya, penyakit lambung yang parah itu bisa sembuh. Saya juga sempat mencoba, tapi juga ini ya kebetulan juga tidak cocok, jadi tidak memberikan kesembuhan ya buat. Tapi ini bukan berarti saya menyalahkan teman-teman yang sembuh dengan makan singkong mentah itu ya. Kebetulan saya tidak cocok, jadi teman-teman tidak bisa menggeneralisir bahwa singkong mentah itu tidak bisa menyembuhkan asam lambung. Buktinya juga ada orang-orang yang sembuh katanya kan. Tapi kebetulan saya tidak cocok ya. Terus juga bubur sagu ya. Bubur sagu itu semacam kalau kita tahu makanan papeda ya, bubur papeda itu terbuat dari tepung sagu. Jadi tepung sagu karena rasanya tidak ada ya, jadi dulu dicampur sama gula aren, jadi seperti kita makan bubur ya. Makan bubur itu saya setiap pagi nyoba bubur sagu itu cukup lama, dan kebetulan saya cocok, saya nyaman. Setiap pagi saya mengkonsumsi bubur sagu itu saya merasakan perut saya nyaman, sarapan enak, pokoknya cukup cocok. Karena bubur sagu ini kan secara prinsip kan dia itu melapisi dinding lambung kita ya, seperti antasida ya, seperti obat-obat antasida. Jadi dia melapisi dinding lambung kita, dimakan pada pagi hari sebelum kita makan berat ya. Itu bubur sagu kebetulan saya cocok. Teman-teman boleh coba, tapi kalau misalkan
ada yang nyoba kok nggak cocok ya jangan dilanjutin. Intinya kalau untuk obat herbal itu biasanya tiap orang tuh berbeda, bisa ada yang cocok ada yang enggak. Jadi kalian bisa ya dites-tes dulu, nggak apa-apa, kita tes apakah kita cocok. Jadi kalau cocok ya dilanjutin, kalau nggak cocok jangan dipaksain, seperti itu ya. Terus kemudian yang pernah saya coba lagi adalah arang aktif. Arang aktif itu dulu juga saya sih nggak lama ya saya coba, karena saya tidak merasakan satu perkembangan ya saya tidak lanjutkan. Jadi prinsipnya gitu, tidak takut untuk kita tes, kita coba konsumsi, tapi ketika tidak memberikan eh, tidak membuat saya membaik atau mungkin sembuh ya saya tidak lanjutkan. Jadi mohon maaf, arang aktif saya tidak cocok ya. Tapi bisa jadi teman-teman ada yang bisa sembuh dengan arang aktif, yaitu jodoh sembuhnya sendiri-sendiri, seperti itu ya. Jadi jangan dipotong ya, jangan dipotong video ini seolah-olah saya tidak setuju bahwa arang aktif bisa menyembuhkan misalkan. Tidak seperti itu, kebetulan saya tidak cocok ya, karena sudah saya coba. Terus juga setelah mencoba-coba macam-macam herbal itu, akhirnya saya penasaran dengan ada satu herbal yang sudah di apa produksi sedemikian rupa, yakni adalah herbal SJ ya. SJ dari Pak Santoso Jati, kalian bisa cek YouTube beliau. Itu saya sempat berobat ke sana juga dengan obat-obat herbal SJ ya. Itu cukup memberikan istilahnya cukup membaik ya, terutama untuk kondisi pencernaan dan lambungnya ya. Jadi herbal SJ itu saya cukup recommended karena pada dasarnya secara prinsip sesuai dengan apa yang saya pahami. Kayak misalkan contoh bahwa banyak sampah makanan yang ada di pencernaan kita itu harus dikeluarkan. Itu kalian bisa nanti mengkonsumsi herbal yang cair seperti itu ya. Nanti akan membantu setiap hari itu BAB lancar. Akhirnya kalian tidak memproduksi gas yang terlalu banyak ya. Jadi terus juga ada lagi kalau nggak salah yang SJ kapsul itu, dia prinsipnya adalah menguras gas, mengumpulkan di tengah untuk kita keluarkan lewat sendawa dan buang angin. Itu saya secara teorinya saya setuju, dan waktu saya mengkonsumsi juga cukup memudahkan saya untuk sendawa ya. Waktu itu sih saya waktu mengkonsumsi herbal SC sih banyak mengalami perbaikan dari sisi pencernaan, terus juga produksi gasnya juga bisa terkontrol, meskipun secara faktor anxiety-nya di situ tidak terlalu istilahnya tidak terlalu ditangani ya. Jadi intinya kalau dari sisi GERD-nya atau beberapa sensasi yang menyertai GERD bisa sembuh dengan herbal SJ. Tapi kalau untuk bagaimana mengendalikan anxiety disorder, gangguan kecemasan, itu tetap kita sendiri yang bisa mengendalikannya, kita sendiri yang bisa mendamaikannya ya. Jadi biasanya kalau Pak SJ itu kalau di sana kita diajak bercanda, terus beliau kan orangnya lucu ya, terus dibikin rileks. Intinya tuh ketika kita hadir perasaan rileks, kita merasa nyaman, itu juga nanti akan membaik ya. Tapi saya dulu tidak lanjutkan ya, karena saya sudah membaik ya, karena pernah saya masih datang ke beliau, malah dibilang sudah sembuh, ngapain beli lagi. Akhirnya saya ikuti saran beliau, ya udah saya tinggal mengelola anxiety saya seperti itu ya. Jadi kalau kalian yang di sekitar Jabodetabek ya mau berkunjung ke klinik pengobatan Pak SJ, silahkan, saya sih cukup merekomendasikan ya. Terus juga ada herbal lagi yang saya pernah coba, yaitu obat semprot GERD Away ya, yang pernah saya bikin video shotnya. Itu kalian bisa dapatkan di online, kalian bisa
di Shopee atau mungkin di Tokopedia ada ya. Harganya kalau nggak salah eh, mulai dari 90 sampai 100.000 lah ya. Mungkin selisih-selisih sedikit lah ya antar antar toko ya. Mungkin selisih paling 10.000 20.000 lah. Itu cukup menolong untuk sensasi mual, terus tenggorokan tidak nyaman seperti itu ya. Itu kalian bisa coba dan dia aman karena dia mengandung VCO, peppermint dan juga chamomile ya. Terus juga VCO sendiri juga ada beberapa teman saya yang sembuh dengan VCO ya. Kalian juga bisa coba. VCO ini kayak minyak kelapa murni ya. Jadi pokoknya sudah ada yang dijual kok VCO sudah jadi kalian nggak perlu membuat sendiri dari kelapa ya. Jadi ada yang sembuh, tapi kalau saya pribadi terus terang VCO itu saya tidak terlalu suka dengan rasanya ya. Jadi saya memilih untuk saya pakai Getaway aja, kan dia sudah mengandung VCO. Dan juga saya biasanya hanya menyemprotkan pada saat saya merasa mual atau merasa tenggorokan nggak nyaman, atau mungkin agak sesek di dada ya. Dia bisa memberikan suasana plong ya kan, jadi kita lebih nyaman untuk bernafas dan menghilangkan mual ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman silahkan dicoba beberapa herbal yang pernah saya coba, tapi bisa jadi apa yang cocok buat saya belum tentu cocok buat kalian dan sebaliknya ya. Tapi kalau kalian mau nyoba nggak usah terlalu takut ya, kalian coba aja, nggak bahaya kok seperti itu selama itu herbal. Tapi kalau saran saya sih, kalau kalian ragu ya kalian bisa pilih yang kira-kira kalian yakin lah. Intinya coba, misalkan kalian coba bubur sagu nih. Kalau saya terus terang yang cocok itu bubur sagu, terus kemudian teh chamomile itu saya cocok, terus kemudian Getaway saya cocok, sama herbal SC saya juga cocok. Jadi teman-teman silahkan mencoba ya kan. Jadi bukan berarti yang saya nggak cocok seperti kunyit, air rendaman eh, lemon, terus kemudian arang aktif, bukan berarti saya nggak cocok kalian juga tidak harus mencoba. Jadi silahkan aja ya, saya beri kebebasan. Intinya teman-teman coba, intinya kita berikhtiar. Tapi tetap sebenarnya yang bisa menyembuhkan adalah pola 4P kalian. Jadi kalian ketika kalian bisa menjaga pola makan, jam makan, jenis makanan yang dimakan, cara makannya, kemudian pola pikir kalian, mengendalikan anxiety, pola hidup kalian, bagaimana kalian mengatur istirahat, berolahraga segala macam. Ketika kalian sudah memperbaiki istilahnya jadwal harian kalian, insya Allah kesembuhan itu juga hanya masalah waktu ya. Obat di sini bisa mempercepat ya. Oke teman-teman, selamat mencoba beberapa obat herbal. Semoga kalian segera menemukan yang cocok dan mempercepat kalian untuk sembuh. Oke, salam bangkit luar biasa.